dan biarkan. Berarti kegagalan itu ya dibiarinin aja. Deep sih, agak deep sih kok. Iya, tapi kan posisinya bukan berarti banyak juga orang yang takut untuk melangkah, untuk event udah dikasih tahu instructionnya juga dia nggak berani masuk kan. Ketika masuk pun dia udah dipucuk, giliran orang pada keluar dia masih nyangkut. Iya. Tapi apakah ini jadi relate ketika dia bilang semuanya untung atau apa? Kan belum tentu. Banyak orang gagal juga ketika sudah dipandu loh sudah. Dipandu pun masih gagal. Tapi apakah gagal menjadi sesuatu yang menyeramkan? Iya, enggak juga. Welcome to Pikiran Si Boy in another episode. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang menurut kita penting lewat Pikiran Si Boy. Hari ini masih bareng Michael George. Halo Koko Boy. Hai, kita hari ini bakalan ngebahas apa Kal? Kita hari ini bakal bedah quotes aja nih kok. Bedah quotes? Ya, bedah quotes bijak yang beredar di internet. Oke, udah bagus dong quotes bijak, ngapain dibedah? Ya maksudnya itu relate gak sih? Gitu kan kadang quotes mah quotes, tapi kita mah kita gitu. Boleh. Yuk, apa itu? Coba yang pertama dulu ya kok ya. Ya. Ini disclaimer dulu gak nih kok? Apa tuh? Ini pendapat pribadi semuanya. Ya betul. Gitu Disclaimer. ya? Ntar lihat aja dulu. Kalau misalnya emang banyak masalahnya kita disclaimer. Yang pertama kok, ambil keputusan yang buat lu takut. Itu quotes-nya. Iya. Ambil keputusan yang buat lu takut. Serem banget lagi nih quotes. Iya. Ambil keputusan gitu yang buat lu takut. Ngomong segini aman kok ya? Kurang. Oke. Ya. Oke. Ambil keputusan yang buat lu takut. Saya sih nggak relate ya. Nggak relate ya? Nggak relate. Kenapa harus relate? Ambil keputusan yang buat lu takut. Maksudnya ketika lu takut meloncat, itulah saatnya lu meloncat, gitu kan kalau kata internet. Iya benar. Tapi yang harus dipahami dari sebuah keputusan kan bukan takutnya, bukan kayak gimana ya ngomongnya ya. Ambil keputusan mungkin kalau versi saya dengan penuh kesadaran kali ya. Jadi ambil keputusan dengan penuh kesadaran. Iya. Itu versi yang lebih nyaman lah menurut saya. Versinya saya aja. Tapi kalau ambil keputusan yang paling takut mungkin kalau kalian masih muda dan belum punya anak ya nggak apa-apa. Ada hal-hal kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak, masalahnya itu hal quotes itu tuh nggak jadi relate sama semua hal yang sebenarnya pengen ditanyain. Jadi kalau misal contoh, kira-kira saya pecat nggak nih pegawai ini? Ambil keputusan yang buat lu takut. Wah, gue takut kehilangan dia. Yaudah gue pecat aja kan, jadi nggak relate. Ya gue pecat aja kan. Iya. Ya udahlah, gue takut kan nih misalnya nih orang banyak nih impactnya. Yaudah gue pecat aja deh, nggak apa-apa. Karena keputusan ini yang paling buat gue takut. Saya sih nggak relate ya. Kalau ini kok pengen buka bisnis baru. Terus? Tapi kan kayak takut gagal. Itu beda, makanya kan quotes-nya tuh jadi multi tergantung dipakai di mana. Iya, tapi kan kalau misalnya kamu bilang buat keputusan dengan penuh kesadaran, ini bisa dipakai dimanapun ketika kamu buat keputusan. Tidak jika ini maka itu. Gitu. Bukan di posisi ya udah nih ada masalah atau gue mau bikin sebuah lompatan tapi gue takut, ya udah gue pakai quotes ini gitu loh. Tapi kan kalau misalnya pertimbangan saya tadi misalnya bisnis orang tua saya tuh sudah menghidupi saya takut kalau bisnis ini tidak ada, ya udah saya nggak adain bisnisnya, tutup bisnisnya. Lah itu kan relate dong berarti dengan statement itu. Apakah itu menjadi sesuatu yang benar? Belum tentu. Betul, berarti kan quotes ini kan if else-nya banyak sekali. Jika ini maka itu, jika ada masalah ini, bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Berarti kan banyak bintangnya, udah kayak paket-paket internet di kita, banyak bintangnya. Udah, kalau gitu berarti ambil keputusan dengan penuh kesadaran. Ambil keputusan dengan penuh kesadaran. Koboy ya. Betul. Yang kedua kok? Ya. Beranilah untuk gagal. Beranilah untuk gagal. Beranilah untuk gagal. Beranilah untuk gagal. Sebentar, beranilah untuk gagal. Berani nih buat gagal. Ini agak berat ya diolah di otaknya ya. Iya, beranilah untuk gagal. Gak ada yang orang siap menerima kegagalan itu dulu nih. Makanya kita harus berani. Bukan. Makanya kita harus siap. Bukan. Makanya kita harus nggak gagal. Makanya kita harus all out. Oh. Gitu loh. Tapi untuk beranilah untuk gagal. Pada saat gagal, orang yang sudah pernah gagal itu biasanya menyadari kegagalannya. Dan kegagalan itu proses. Oke. Tapi saya nggak ngerti maksud si beraninya ini apa. Biasanya kan berani itu untuk melangkah ya.
Ada ketakutan dalam melangkah, tapi kenapa gagal diterabas? Ini sih agak-agak ya quotes-nya ya. Mungkin ini kali kau. Sebelum melangkah kan ada pilihan gagal atau berhasil. Heeh. Ya melangkah aja dulu gitu. Gak ada pilihan untuk melangkah gagal atau berhasil. Jadi beranilah untuk gagal. Ya beranilah untuk melangkah versinya saya, bukan untuk gagal. Gagal tuh gak ada orang yang berani gak sih? Berarti terimalah gagal. Berani untuk melangkah, gagalnya yang diganti. Berani untuk melangkah. Iya, bukan gagalnya, karena versinya mungkin Setelah ya. melangkah belum tentu gagal soalnya ya. Bisa iya kan, bisa enggak, karena kan gini, ketika kita melangkah apakah kita ngeliat akan sebuah kesuksesan atau kegagalan? Seperti yang kita kerjain hari ini nih, sebuah konten digital yang kita berusaha buat sharing ke teman-teman. Apakah kita orientasi dan berhasil atau gagalnya nggak? Yang pernah saya obrolin sepanjang kita kerja bareng. Enggak. Apa yang dinikmati? Prosesnya. Berarti langkah kita kan dipastikan setiap langkah kita nggak masuk ke dalam jurang atau kepala kita terbentur. Tapi apakah kita tahu ini akan menjadi sebuah keberhasilan atau kegagalan? Parameter tetap ada. Iya. Tapi nggak bisa ditentukan parameter ini menjadikan sebuah ketakutan baru. Nggak usah. Jalanin aja dengan semaksimal mungkin. Tapi Oke. apakah berani untuk melangkah? Ya sebuah keputusan besar untuk kamu masuk ke digital kayak gini yang harusnya bisa kerja jauh lebih enak atau apa, ya ternyata berani loh kamu mengambil keputusan sebesar ini. Tapi kan bukan untuk, apakah kamu berani untuk gagal? Enggak juga ya. Ya iya, berarti kan beraninya kan ngelangkahnya dulu nih. Habis ngelangkah ya all out lah. Kalau gagal ya dihadapi, tapi bukan dengan berani gitu loh. Kayak Dengan ngomong apa nggak ada kali ya, ya contoh, beranilah untuk gagal. Kecelakaan atau tabrakan tuh gagal nggak? Gagal untuk sadar, gagal untuk mungkin ya. Terus saya punya statement, beranilah untuk kecelakaan. Kalau kamu naik motor, beranilah untuk kecelakaan. Iya juga ya. Hah? Iya juga sih. Berani nggak untuk sebuah ada kecelakaan kita berani? Nggak ada. ada. Tapi beranilah untuk naik motor. Hati-hatilah sampai tujuan. Jika kecelakaan, hadapilah dengan bijak atau hadapilah dengan semua. Untung aja kita motornya pakai itu yang udah. rusak. Umumnya ya. Tapi makanya beranilah untuk gagal, jadi versinya saya nggak terlalu relate untuk urusan kita gitu doang sih. Benar. Karena beraninya itu mungkin melangkahnya, karena boro-boro untuk gagal. Melangkahnya aja kadang-kadang kita udah gak berani. Banyak hal yang kita pikirin belum tentu kita ngelangkah dengan baik kok. Sama kata teman saya yang baru jadi teman barusan, Siapa itu, Bo? adalah nanti Oh, dia iya. yang ngisi lah biar surprise. Banyak lah surprise partinya di pikiran si Boy. Podcast Iya, iya. sederhana tapi ya Kita menurut spill lah kita ya bermanfaat. nanti Enggak kayaknya juga ya. Oh, enggak. Enggak juga ya. Biarin aja, nanti biar tunggu dia datang. Dasar gini. Kita coba analogi ya. Ada anak umur 6 tahun naik sepeda. Oke, anak 6 tahun naik sepeda. Naik sepeda terus jatuh. Terus emaknya bilang, Beranilah untuk gagal. bukan. Oh, bukan. Arahnya yang disalahin sepedanya atau anaknya? Anaknya. Ya, kita nggak tahu nih. Kita lanjutin dulu ya. Kan Oh, bisa iya. biasa disalahin tuh. Ah, sepeda kamu nih bandel, dipukulin sepedanya. Habis itu anaknya luka, dikasih arah atau apa tetayocin apa-apa itu Iya, yang iya. warna merah, atau dikasih Obat merah ada intinya obat ya. merah atau dikasih sesuatu untuk nyembuhin. Betadine. Dan betadine itu kan juga perih kan ke luka. Terus ketika betadine perih terus maaf ya betadine yang disalahin. Kata teman saya ini, dan menurut saya juga relate, apakah itu tindakan bijak untuk menyalahkan semua hal kepada anak kita? Bukankah hal yang jauh lebih baik adalah, oh kamu naik sepeda ya, namanya juga kamu baru belajar. Wajar untuk gagal. Kalau gagal atau jatuh ya akibatnya luka. Kalau luka ya harus disembuhin pakai ini, perih. Biar tidak jatuh dan biar tidak ngerasain perih lagi, next time lebih hati-hati ya. Dan biarkan, berarti kegagalan itu ya dibiarinin aja. Deep sih, agak deep sih kok. Iya, tapi kan posisinya bukan berarti kegagalan itu dihindari. Bagaimana Iya. cara naik? Jadi kalau misalnya ada tips-tips bisnis dari teman-teman yang udah pakar banget, Ya. bisa jadi ada orang yang nggak relate. Ada orang jadi takut, jadi bisa nggak bisnis sama sekali karena diceritain hal-hal yang menakutkan. Berarti kan boleh dong kalau Michael, kamu belajar naik motor. Belajar kok. Terus mama kamu bilang nggak, awas ya naik motor kalau sampai jatuh sekali nggak usah naik motor seumur hidup. Enggak gitu kan? sih, iya. Tapi kan oh ya udah belajar ya sama papi misalnya. Habis belajar sama papi ya udah naik motor hati-hati, jangan jauh-jauh. Kalau Iya. misal udah jangan jauh-jauh, lihat kendaraan rame. Habis lihat kendaraan rame, kiri kanan lihat, spion dipakai. Iya. Gigi juga jangan sampai gigi 5, gigi 3 itu udah harus was-was karena itu udah 60-an. Iya, Itu iya. kan yang diajarin. Terus berhati-hati. Bukan untuk jangan sampai jatuh nih ya. Jatuh gini, enggak, jarang. Tapi kenapa di dunia bisnis atau di dunia entrepreneur atau di dunia orang mau melangkah untuk kerja, orang mau melakukan sesuatu, kenapa viral semua yang seolah-olah semuanya tuh serba salah?
Apakah orang naik mobil driving murni naik mobil nggak pernah ada yang lecet di dunia ini? Jarang sekali ya. Hampir nggak Saya ada sih ya. belum tahu ya. Tapi menurut saya sih nggak ada ya. Orang yang nggak pernah celaka, accident, even pun lecet pun kayaknya almost gitu loh. Semuanya tuh ngerasain hal yang sama. Tapi kenapa secara teori itu tuh nggak relate gitu loh. Di bisnis ya, Pak, Di ya? bisnis, di kerja. Jangan bekerja jika kalian masih bangun siang. Atau apalah gitu ya kan bisa kerja shift 3. Kalau nggak bisa bangun pagi. Bener juga jadi satpam atau apa ya. Iya jadi satpam atau jadi Jaga di server, pabrik ya. atau apa ya jadi IT segala macam. Tapi di posisi itu yang diobrolin ya sama. Obrolannya adalah apakah kegagalan ini kan ngomong berani Iya, untuk iya, apakah kegagalan ini siap dihadapi belum tentu. Tapi kegagalan itu layak untuk Dicoba. apa ya? Mungkin. Bukan dicoba. Gagal itu kayak kita sakit gitu loh. Kamu mau ujian besok. Ujian nih, UAS. Malamnya demam. Iya, Kamu demam, kamu tahu nggak demam kenapa? tahu. Kecapean mungkin. Mungkin berarti nggak tahu. Oh iya, nggak tahu. Nggak tahu kan? Kenapa bisa demam? Kenapa mendadak panas? Kenapa mendadak menggigil? Kepala pusing? Even badan kita tidak bisa menjelaskan kita itu kenapa. Anata. Iya. Even badan kita tidak bisa diperintahkan sama kita untuk baik-baik saja di waktu yang kita mau. Badan kita juga gagal berkoordinasi sama kita di saat-saat penting. Nah terus kalian masih berpikir obrolan orang lain tentang gagal itu menakutkan. Padahal badan kalian aja mengkhianati diri kalian sendiri, fair-fairan aja. Ya dong. Kalian mau ujian atau mau pacaran atau Agak dalam ada nih ya konser topiknya. Coldplay. Iya, benar-benar. Ya tapi kan gagal ini jadi sebuah hal yang menarik nih buat dibahas. Iya, iya, Mungkin iya. kita bisa next episode khusus ngomongin gagal. Tapi gagal versinya saya adalah sebuah kewajaran. Aneh menurut saya orang, saya tuh gak pernah gagal. Oh oke. Itu sama kayak orang sombong, saya gak pernah sakit. Oh ya. Ya, Adera memang tidak pernah masuk rumah sakit. Oh iya benar-benar. Tapi apakah dia pernah demam? Bisa jadi. Bisa jadi. Apakah dia gak pernah kecengklak? Pasti pernah lah. Pasti pernah. Iya. Tapi obrolannya adalah kegagalan apakah jadi hal yang menakutkan? Kenapa nggak kegagalan ini menjadi sebuah apa ya? Sebuah fase yang memang harus dilewati dan ini normal kayak fasenya kita sekolah, rebel segala macam ya. Ya itu kita ngobrolin fase kan analoginya ke badan kita sendiri. Badan kita gagal berkoordinasi, kita juga pernah gagal untuk naik motor, nyetir, naik sepeda, main sama teman dan sebagainya. Iya. Tapi di posisi itu, apakah kita happy dengan kegagalan kita? Mungkin. Mungkin kita bersyukur kita pernah gagal di sini biar besok nggak begitu lagi. Iya. Sesimpel itu. Oke, berarti bukan beranilah untuk gagal, Beranilah untuk melangkah. Untuk melangkah. Karena melangkah aja saya sulit. Kita buat konten ini aja butuh waktu panjang ya untuk Iya. submit. Yaudah deh kita jalanin karena secara format, jujur saya pengen banget ke teman-teman lainnya yang sudah disiapin secara skrip ini jadi ngomong lagi atau curhat lagi. Tapi ternyata nggak bisa. Ternyata bisanya ya organik kayak gini tanpa skrip, ngobrolnya agak kemana-mana. Saya mohon maaf sebelumnya, tapi ya inilah yang bisa diusahain. Dibanding saya ngelihat saya nggak bisanya di mana, ya lebih Mendingan baik kita jagonya di mana ya, gitu ya, Ko, ya? bukan jago sih, lebih nyamannya di Nyamannya mana. di mana. Gitu. Ya udah. Lanjut. Oke, ini udah masuk menit belasan nih kok ya. Ya. Kita lanjut pertanyaan. Terakhir. Kita bikin part 2 berarti. Iya. Abis itu kita ini lagi. Closing dulu. Biar banyak ya, Ko ya. Bukan biar banyak, tapi memangnya kan harusnya 15 menit per episode 10 sampai 15 menit. Quotes ketiga nih kok. Ya. Bangkit lagi kalau gagal. Ini Jangan lemah. Ini udah menit keberapa? Sorry. Menit ke-13 kok. Bangkit lagi, kita bahas di part 2 aja deh. Kita bahas di part 2. Ya kita close di sini dulu soalnya ini bakalan panjang buat bangkit lagi untuk gagal. Itu juga ceritanya bakalan seru banget. Thank you banyak yang udah nonton. Yeah. Berarti resume-nya adalah gagal itu sebuah proses yang normal, jangan ditakutin. Sama seperti kalian belajar, sama seperti kalian sakit, sama seperti kalian kecewa. Semakin sering dihadapi, semakin kuat kalian. Makanya Makin biasa aja rasanya kok ya. makanya ada banyak quotes ngomong bukan banyaknya gagal tapi seberapa jauh lompatan lagi ketika kalian bangkit. Nah, itu boleh dipotong tuh. Ya bisa jadi. Tapi dasarnya adalah gagalnya tuh fase yang normal. Jadi jangan ditakut-takutin sama hal yang kalian lihat di internet. Saya juga nggak bilang seorang Timothy itu benar semua. Karena hidupnya dia cuma punya dia. Hidupnya orang lain ya nggak juga sama dia. Iya, iya, iya. Jumlah banyaknya orang yang subscribe di mana? Akademi Akademi Crypto. Crypto. Kalau misalnya di blast out ya banyak juga orang yang takut untuk melangkah untuk event apa ya udah dikasih tahu instructionnya juga dia nggak berani masuk kan.
Ketika masuk pun dia udah di pucuk, giliran orang pada keluar dia masih nyangkut. Iya. Tapi apakah ini jadi relate ketika dia bilang semuanya untung atau apa? Kan belum tentu. Banyak orang gagal juga ketika sudah dipandu loh sudah. Dipandu pun masih dipandu gagal pun ya. masih gagal. Tapi apakah gagal menjadi sesuatu yang menyeramkan? Iya, enggak juga. Jadi sebuah fase aja yang harus kalian lewatin. Kalian bersyukur melihat itu sebagai sebuah kegagalan dan kalian sadar. Jangan lupa sisanya kalian bisa introspeksi biar kejadian itu tidak terulang lagi. Oke. Sesimpel itu video ini resumenya ya. Iya. Kalau misalnya bingung atau apa, Buat yang mau dibahas quotes bijak boleh komen kali. boleh komen di bawah kalau misalnya ada hal yang mau dibahas. Thank you banyak yang udah nonton. Kita ketemu di episode selanjutnya. Kita akan ngomongin Beda yang itu. quotes lagi kayaknya. Beda quotes yang ini tadi apa? Bangkit lagi kalau gagal, Jangan jangan lagi lemah. kalau gagal. Abis ini kita akan ngomongin hal itu. Thank you banyak yang udah nonton. See you at the next episode. Bye bye. See you.